kedudukannya kita sebagai suami. Perkara yang penting apa misalnya? Ngajak mereka qiyamul lail, buat tertib dari mulai adzan subuh, bangun sholat berjamaah, kemudian baca wirdul latif bareng, kemudian waktu zuhur sholat berjamaah, diajarin bagaimana siwak. Kelihatan istrinya megang siwak kapan? Tidak waktu sholat, tidak megang, besok pagi berangkat belikan, pakaikan, kasihkan. Ini baru ente suami yang bagus, suami yang mulia di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Betul? Kalau ributnya yang dimakannya belum disiapkan, sudah mau berangkat kerja belum ada nasi, ribut, mau marah, ini suami namanya tidak punya mutu di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan di hadapannya manusia, di hadapannya Allah tidak punya mutu sama sekali dia. Betul? Kita harus tegasnya kita ditunjukkan wibawanya kita di perihal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah perihal yang lain-lain kita anggap anak kecil, biarkan dia yang dewasa, dia anggap orang tuanya kita sudah. Sang istri anggap orang tuanya kita. Untuk perihal-perihal tidak penting kita masuk. Betul? Kalau kelihatan misalnya ngobrol sama tetangganya ngerasa ini fulan begini, tegur dia, nasihatin, jangan diulang lagi. Kalau sudah kelihatan taat, dukung. Makanya katanya Imam Abdul Wahab Sya'rani, mahabbati li zaujati min a'zam ni'amillahi ta'ala alayya. Termasuk kenikmatan yang paling besar bagiku, katanya Imam Abdul Wahab Sya'rani, mahabbati li zaujati mahabbatul ukhuwah wal Islam, la mahabbatus syahwah. Aku cintanya aku kepada istriku sebatas-batas karena lillah subhanahu wa ta'ala. Kullama ra'aitu zadat fi ta'ah situ fil mahabbah. Setiap aku ngelihat istriku nambah amal ketaatannya, aku tambah nilai kesayanganku kepada dia. Setiap dia ngurang ketaatannya, aku kurangin. Volume sayang, volume tidak sayang itu bukan karena pengaruh tingkahnya dia, tapi pengaruh amal ibadahnya dia. Semakin dia nambah ketaatannya, tadinya tidak sholat duha, jadi sholat duha ente dukung, ente lebih lembut lagi kepada dia, kurangin kerjaannya dia. Kalau bisa jangan dikasih kerjaan apapun. Lah semakin dia ngerjakan amal kemaksiatan, tinggalkan, kurangin amal ibadahnya. Jangan dijak bicara sehari penuh. Kalau sudah berani ngerasani orang sehari semalam suntuk ngerasani orang itu, besok pagi jangan dijak bicara 5 jam. Supaya tahu kalau ini amal kemaksiatan. Rasulullah pernah suatu hari tidak sengaja dari Sayyidina Aisyah waktu datang Sofia, Sayyidatuna Sofia istrinya Rasulullah juga. Rasulullah duduk sama Sayyidina Aisyah. Kemudian Sayyidina Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma ahsanha Sofia illa annaha kadza." Ya Rasulullah, Sofia ini sangat indah, cuman pas karena pendek dia. Itu wajahnya Rasul dari yang senyum langsung marah, wajahnya merah. Rasulullah kelihatan kalau lagi marah kelihatan, kalau lagi senyum kelihatan, merah wajahnya Rasulullah berubah. Seraya mengatakan kepada Sayyidina Aisyah, "Ya Aisyah, inti telah mengucapkan satu kalimat, kalau seandainya kalimat ini berupa najis dimasukkan ke laut, rusak semua air laut itu." Ini satu kalimat yang mengucapkan kepada Sayyidina Aisyah. Kata Sayyidina Aisyah, "Demi Allah tidak mengucapkan lagi." Alas. Kadang kita dengar istri ngobrol fulan begini, fulan begitu, fulan begini, kita dukung dia. Dengarkan aja dia penonton, jadi pendengar yang setia. Tidak kita tegur, tidak kita nasihatin. Ini satu kesalahan besar bagi seorang suami yang harus kita rubah. Sebab istri itu di peronggohannya kita, di tenggorokannya kita di hari kiamat. Yauma yafirul mar'u min akhi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum apa? Aduan lakum, musuhnya kalian. Kapan musuhnya kalian? Kalau kita di alam dunia tidak kita didik mereka ini. Kelihatan mereka ghibah, ngerasani fulan begini, ngelihat film-film yang tidak bagus, kita diem. Itu dihisapnya kita di hari kiamat. Meskipun kita iktikaf di masjid, tetap ditulis di buku kita, di amalan ibadah kita sayyi'ah, dosa. Jadi usahakan mulai sekarang dirubah kita. Kurangin volume, ingin minta hak sebagai suami kurangin, minta hak sebagai istri kurangin. Yang paling penting adalah ta'awun, saling dukung antara suami istri kepada amal ketaatan. Ayo.